Anda kembali di berita utama bersama saya Sri Gunawan. Belum selesai kasus pelecehan santri di Pati, Jawa Tengah. Kali ini dugaan kasus pelecehan kembali terjadi di Pondok Pesantren Nurul Jadid Mesuji, Lampung, maksud kami saudara. Warga geram hingga akhirnya sejumlah fasilitas di Pondok Pesantren Nurul Jadid dirusak dan dibakar. Kasus dugaan pelecehan ini telah terjadi beberapa tahun lalu, namun saat ini kembali mencuat dan membuat warga marah. Sabtu 9 Mei malam, buntut kekesalan warga terhadap kasus pelecehan terhadap beberapa santri oleh pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid di Mesuji, Lampung. Seluruh bangunan pesantren hangus dibakar massa. Puncak kemarahan warga muncul karena pelaku dianggap mengabaikan kesepakatan dengan warga untuk meninggalkan wilayah tersebut setelah kasus hukumnya dinilai berlarut-larut. Dan Pak Muhammad Fajar Sodik ini diminta keluar dari desa ini dan terjadi kesepakatan dengan warga, beliau keluar. Namun di bulan sebelum puasa beliau itu berniat mengunjungi anak dan cucunya ke sini, namun dipantau oleh masyarakat kok nggak balik-balik lagi, nggak balik-balik lagi. Diingatkan masyarakat, dikasih waktu sampai dengan pukul 00 malam Sabtu itu, tapi seperti nggak ada reaksi untuk mau keluar dari pondok ini gitu. Peristiwa ini bermula saat warga desa Tanjung Mas Jaya, Mesuji, Lampung marah karena pelaku pelecehan yang telah meninggalkan wilayah mereka kembali datang setelah sebelumnya telah membuat kesepakatan untuk tak lagi menginjakan kaki di Pondok Pesantren Nurul Jadid pasca kasus dugaan pelecehan sejumlah santri pada tahun 2025 lalu. Warga berembuk di balai desa mengenai permasalahan tersebut. Hingga akhirnya saudara, warga sepakat memberikan tenggat waktu kepada pelaku hingga hari Jumat malam agar meninggalkan pondok pesantren dan keluar dari wilayah Mesuji. Tak menggubris tenggat waktu yang diberikan, warga menggelar unjuk rasa di depan pondok pesantren. Masa meminta pengasuh ponpes yang pernah diduga terlibat kasus pelecehan kepada sejumlah santri tersebut meninggalkan lokasi sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat. Semakin siang, kondisi unjuk rasa semakin tak kondusif hingga akhirnya amarah massa tak terbendung dan mulai merusak sejumlah fasilitas ponpes. Semakin malam, situasi semakin memanas. Untuk melampiaskan amarahnya, massa mulai membakar sejumlah fasilitas pondok pesantren. Sedangkan sang pengasuh pondok pesantren masih memilih bertahan di wilayah tersebut. Massa juga berusaha mencari keberadaan sang pengasuh pondok pesantren Muhammad Fajar Sodik. Namun tak berhasil karena pelaku telah lebih dahulu dibawa petugas. Semakin malam, aksi pembakaran semakin tak terkendali. Api mulai menghanguskan bangunan pondok pesantren Nurul Jadid pada Sabtu malam. Warga meminta kasus dugaan pelecehan di pondok pesantren ini segera dituntaskan. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Mesuji mengecam keras kasus dugaan pelecehan seorang pengasuh terhadap beberapa santri di pondok pesantren Nurul Jadid. PCNU Mesuji menegaskan pondok pesantren Nurul Jadid bukanlah bagian dari RMINU dan meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Pondok pesantren Nurul Jadid adalah pondok pesantren yang tidak pernah tergabung dalam naungan perkumpulan pondok pesantren di bawah naungan RMI PCNU Kabupaten Mesuji. Mendorong Polres Mesuji agar mengusut tuntas persoalan yang menjadikan serta memicu kemarahan warga sampai tuntas. Usai pembakaran di Pondok Pesantren Nurul Jadid, polisi menangkap seorang pria yang merupakan pemuda setempat.
Diduga pelaku merupakan provokator pembakaran pondok pesantren. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini. Polisi juga menyebut akan mengusut kasus dugaan pelecehan oleh pengasuh kepada sejumlah santri di ponpes tersebut. Sudah diamankan dan juga ditemukan BB ada 2 ya. Di antaranya salah satunya adalah kendaraan roda 2. Penyebabnya perannya itu? Untuk sementara semuanya masih didalami. Karena kita menunggu dulu penyelidikannya lebih tajam ya. Pasca pembakaran pondok pesantren Nurul Jadid, polisi menggelar pertemuan dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Polisi menyebut kondisi saat ini sudah kondusif. Warga diminta untuk tetap menjaga keamanan desa dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Polisi meminta warga untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Masyarakat untuk mempercayakan semuanya kepada aparat kepolisian karena dari Polda Lampung juga sudah memonitor situasi yang ada di masjid dan untuk Kapolres sering komunikasi dengan Polda Lampung juga dengan melaporkan situasi yang sudah kondusif. Amarah yang memuncak membuat seseorang kehilangan kemampuan rasional sehingga bertindak di luar kendali dan logika. Menuntut pengungkapan kasus sah saja dilakukan, namun jangan sampai berujung main hakim sendiri dan membuat rugi diri sendiri hingga orang lain. Serahkan penyelesaian kasus kepada pihak yang berwajib dan biarkan penegak hukum bekerja. Kita kawal dan dukung pemeriksaan kasus yang tengah berjalan.